Makanya saya bilang, jika ingin mengenal Tuhan, kenalilah dulu diri kita dan alam ini. Kalau kita nggak bisa mengenal dengan alam, ya impossible bisa mengenal dengan Tuhan. Hanya Tuhan yang sama alam nggak ngerti. Loh, namanya apa ya? Bukti kita kecintaan terhadap alam itu sama juga kita mencintai Tuhan gitu loh. Ya dengan alam aja nggak ngerti bagaimana kita mengenal Tuhan. Dan Tuhan memberikan kita kehidupan melalui air. Tuhan memberikan kehidupan kita melalui angin, melalui api, melalui tanah. Nah, kadang ini loh, pembodohan ini orang kadang kecerdasan intelektualnya itu ya itu namanya zaman sekarang itu gini, istilahnya belum mumpuni dengan tentang arti kehidupan yang sebenarnya, tapi merasa pintar, gitu kan. Di jalan Jawa yang seperti saya bilang, merendahlah sampai tak ada seorang pun yang bisa merendahkanmu, mengalahlah sampai tak ada orang yang bisa mengalahkanmu, kan ngono. Nek jik ngelek-ngelek uang, jik ngafir-ngafir ke uang, terus piye? Cerminannya itu dari mana? Sifat-sifat Tuhan nggak ada include di dalam dirinya. Jika mengenal Tuhan, sifat Tuhan harus include di dalam diri kita. Nah, apa sifat Tuhan? Kasih. Ya wis Mas Han. Lah kalau kita berguru kemana misalkan sampai ke ujung langit, kalau kita nggak menemukan sifat-sifat Tuhan itu ya percuma Mas, kan gitu. Loh, kita di rumah aja lah, nggak usah kemana-mana, nggak usah pergi hutan, tengah hutan gitu gampang aja. Loh, kalau kita nggak bisa mengenal arti kasih itu sendiri, sifat kasih itu tidak input di dalam diri, perilaku kita, pikiran kita, ucapan kita, rasa kita, ya percuma gitu loh. Sebenarnya hidup ajaran itu sederhana, yang penting sampai gitu loh. Sing digoleki aku gitu Mas. Oh, Mas. Tujuannya spirit itu lah mencari itu kan. Sing digoleki wong-wong kuwi. Sebenarnya itu tidak dicari, ya kita jalani. Makanya kan perjalanan adalah pelajaran. Pelajaran butuh proses namanya waktu. Nah, waktu itu ada mesti dilingkupi rasa senang, rasa sedih, rasa bahagia. Wis selalu berputar terus, dan kita berulang-ulang itu, semakin kita berulang memahami itu semakin mengerti, semakin hafal gitu kan. Oh begini, oh begini, oh begini. Jangan sampai hanya dilewati aja. Kalau kita kembali berbicara tentang alam ya, bahwa kalau manusia itu bisa menyatu dengan alam, bahwa akan mendapatkan keistimewaan yang luar biasa. Bagaimana cara mendapatkan energi positif dari alam? Ya, itu tadi kita melatihnya dari dasar ya Mas. Dasar dulu, kita ada pendekatan dengan alam, penataan diri dulu, perenungan. Ya tadi kuncinya tadi henung hening, ya kan. Sering-sering kita berkomunikasi dengan diri kita sendiri di saat keheningan, kesendirian di malam hari. Kan enak kan kalau ngobrol di malam hari itu, ngobrol dengan diri kita maksudnya. Nah, itu nanti kalau kita ditelateni rajin dengan itu, nanti dengan sendirinya ada peningkatan tingkat kesadaran. Nah, tingkat kesadaran itu bisa membangkitkan energi dalam diri kita, termasuk mandi juga. Mandi itu kalau kita mandi, kita sadari, setiap kita menyadari keberadaan alam, itu bisa meningkatkan energi di dalam diri kita, ya kan. Kita mendapatkan cahaya, kita sadari. Ketika kita sering-sering menyadari keberadaan alam yang hadir di dalam diri hidup kita, ya nanti energi itu akan terbangun dengan sendirinya. Akhirnya ada peningkatan level indera. Level indera itu ada 5. Misalkan gini, indera ke-6 ya misalnya. Iya. 1, orang kalau misalkan pengenalan awal indera ke-6 pertama merasakan, ya kan. Terus dengan berapa proses pelajaran proses waktu pelajaran terus terulang-ulang, ada peningkatan level, yaitu pertama tadian merasakan, kedua wujud dari sifat yang tidak nyata itu tadi,
Kalau sudah sampai peningkatan wujud, komunikasi, jadi diolah terus itu jadi lama dan tidaknya itu tergantung kapasitas spesifikasi nih orang itu kan beda-beda. Kapasitasnya orang kan, kemampuan orang beda-beda, ada yang lama ada yang cepat, tergantung genetika dari leluhurnya, juga DNA yang dia miliki, sifat-sifat yang dia miliki juga. Jadi pertama merasakan, kedua wujud, ketiga komunikasi. Komunikasi itu adalah bahasa rasa. Aku mengerti apa yang kamu rasakan, kamu merasakan apa yang aku rasakan. Ibaratnya bahasa malaikat. Pertama merasakan, wujud, komunikasi, ya kan? Kalau sudah komunikasi, kita bisa tahap di atas lagi adalah flashback. Kita mengenal masa lalu. Flashback itu sudah termemori oleh perjalanan kehidupan yang pernah berlalu, terlewati, kan gitu loh. Jadi kita mengambil sisi memori itu ke belakang. Nah, terus ada peningkatan di atasnya flashback. Paling atas adalah kawaskitan. Ngerti sak duruning winarah. Mulai wong Jawa ngatani waskita. Waskita aji. Ngerti sak duruning winarah, mengerti sebelum sesuatu yang akan terjadi. Itu ada orang Jawa. Ya orang Jawa ngarani, orang Jawa bilang waskita. Orang yang waskita. Nah, gitu. Orang yang mukti, sakti dengan mukti kan beda. Kalau mukti ya ibaratnya waskita itu tadi. Bisa nggak kita sebagai orang awam yang belum mengenal spiritual untuk bisa belajar ilmu waskita? Ya, bisa, semua itu tergantung niat, ya kan. Tanpa ada tendensi yang keinginan. Jadi karena kalau berdasarkan keinginan itu nanti terbatas. Iya, keinginan itu ada bosannya. Tapi kalau kita dilingkupi dengan rasa tanggung jawab dan penuh kepengabdian, kita menyadari bahwa hidup kita ada yang menghidupi, kita harus sadar diri, ya kan? Yang diperlukan kan kesadaran diri tuh. Semua kan kembali pada kesadaran diri. Jadi niat untuk ke jalan spiritual itu dilandasi dari kesadaran diri dulu. Kalau hanya sekedar ingin, ya wes, ingin itu pasti ada bosannya sesaat. Sekarang gini, orang terbangkitkan spiritual lagi enak bencana-bencana, kenapa gak dulu-dulu kan gitu kan? Ibaratnya seperti itu loh. Jadi kita tidak harus menunggu timing atau momen yang keadaannya lagi gini, kita lagi terbangun kan gitu kan. Jadi ya, harus kesadaran itu karena ya faktor gimana ya, zaman sekarang itu faktor lingkungan juga pengaruh, faktor orang tua, ya kan. Nah, yang bisa menyentuhkan ya leluhur, jamaah leluhur, nah gitu. Sekarang orang tua kita saya juga nggak paham, ya kan. Lingkungan kita juga nggak akan mengerti. Yang bekerja kan leluhur, mas, ya kan. Nah, itu kan tanda bahwa leluhur kita itu sudah bekerja, tanda bahwa leluhur kita itu ikut menjaga, melindungi, masih aktif, kan ngono teman. Keberadaan mereka masih ada. Itu bukti nyata loh gimana. Nah itu. Terus gini mas, apakah hanya pelaku spiritual saja yang selamat? Kan spiritual itu bisa diartikan secara khusus dan secara luas ya mas. Kita menjalani, memahami kehidupan sehari-hari itu, jadi apa yang menjadi perjalanan kehidupan kita pahami itu bagian dari perjalanan spiritualitas, ya kan. Itu secara umum, ya kan. Itu ya bisa terselamatkan karena rasa rumangsa ya mas. Jadi nggak ada niatan berspiritualitas, tapi perilakunya mencerminkan spiritualitas tanpa disadari. Nah akhirnya mencerminkan kehidupan dalam perilakunya sehari-hari, tercerminlah sifat-sifat kasih itu tadi mas. Jadi yang menyelamatkan ini kasih itu sendiri. Makanya secara nggak langsung perilaku dalam kehidupan sehari-harinya itu sudah bagian dari spiritualitas tanpa dia sadari, tanpa dia harus mengarahkan pada sifatnya untuk belajar spiritualitas. Kan ngono. Nah, nek spiritualitas secara khusus yaitu tadi kita mengolah meditasi, menata diri di dalam kehidupan sehari-hari, dari ucapan kita, pikiran kita, rasa kita, perilaku kita, kan ngono. Jadi
spiritualitas bisa dimaknakan secara khusus ataupun secara luas. Berarti intinya gini Mas, ketika kita berbuat baik, bertoleransi antar sesama, meskipun kita tidak belajar spiritual, apakah itu bisa dinamakan dengan kesempurnaan hidup? Ya kalau menjalani, kalau lebih kesempurnaan ya kita harus mengolah meditasi Mas, secara khusus itu tadi. Tapi kalau yang sifatnya luas itu ya melakukannya di luar kesadaran. Jadi perilakunya itu sudah bagian spiritualitas yang mencerminkan sifat kasih, budi pekerti. Nah, nanti juga orang-orang itu juga akan terarahkan dengan sendirinya dengan apa, rasa cinta, kasih sayang, cinta dengan alam, cinta dengan sesama itu kan. Tapi yang menuju suatu kesempurnaan itu benar-benar kita fokuskan pada pengolahan analisa diri. Jadi benar-benar di atas sadar, bukan di bawah sadar. Kadang-kadang gini kan, kita hidup kita beruntung atau bejol nek basa Jawa ini. Tanpa disadari perilaku kita sudah mencerminkan suatu spiritualitas. Gitu. Ndelalah itu bejo, selamat gitu loh dari bencana atau apa gitu kan. Ini contohnya yang kayak di Semeru dulu, bapak siapa itu yang diselamatkan, mungkin perilakunya bagian dari spiritualitas di dalam kehidupan sehari-harinya, akhirnya apa, terselamatkan kan gitu. Tapi terselamat istilahnya dalam lingkup terselamatkan, untuk menuju suatu kesempurnaan harus diarahkan lebih khusus. Makna spiritual yang secara khusus. Karena apa, penyempurnaan. Karena di dalam diri kita kan nek wong Jawa sembah cipta, sembah rasa, sembah jiwa, sembah raga kan ngono. Gitu. Nah, sembah cipta yaitu ya kita harus memelihara pikiran kita untuk menjadi pikiran yang lebih baik. Rasa kita, memelihara rasa kita biar menjadi pribadi yang inner beauty. Kan memang smart ya, kecerdasan, inner beauty ya kan. Sembah jiwa untuk menjadi pribadi yang belen atau penuh kasih ya kan. Self control, pengendalian. Nah, sembah rogo ya segala tindakan perilaku kita itu tidak merugikan dari alen, entah itu sama hewan, entah itu sama tumbuhan, entah sesama makanya ha memayu hayuning sasama. Makanya kan ha memayu hayuning bawono, ha memayu hayuning sasama, ha memayu hayuning diri. Ya itu konsep Trifula Wedala itu ya Mas. Iya. Nah itu kembali pada itu lagi. Pemeliharaan. Jadi kita hidup itu harus bisa memelihara diri kita. Untuk mencapai tingkat kesempurnaan itu peliharalah pikiran kita, peliharalah ucapan kita, peliharalah rasa kita, peliharalah, karena pemeliharaan itu sifatnya ha memayu hayuning bawono, ha memayu hayuning sasomo, ha memayu hayuning diri. Nah itu ya namanya, makanya kan kalau yang ajaran yang kayak gini lebih condong ke Buddha. Ke Buddha Mas? Iya, karena Buddha itu sifatnya pemeliharaan. Itu Mas. Berarti intinya ajaran kejawen itu sama dengan ajaran Buddha. Justru orang dulu kita tuh lebih murinya ke Buddha dulu. Murid ke Buddha Mas? Iya. Bukan ke Hindunya. Buddha, lebih Buddha.